Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Fakih Anabil dengan NIM 241060600063 dari Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas mingguan modul 4 dari praktikum pemrograman komputer, yang memang dari modul pertama hingga modul saat ini saya membuat sebuah kuis game sederhana terkait teknik industri. Mungkin langsung saja untuk penjelasannya, karena di modul ini kita akan memfokuskan pada penggunaan matplotlib dalam library Python, sehingga penjelasan yang lainnya mungkin akan saya persingkat. Langsung saja, mari kita mulai. Di sini yang pertama ada import pandas aspd, yaitu menambahkan pandas dan kemudian disingkat atau aspd disingkat menjadi pd. Nah, itu mungkin sudah saya jelaskan pada tugas modul sebelumnya. Lanjut, untuk ini ada yang namanya import matplotlib pyplot asplt. Nah, ini mungkin akan saya jelaskan nanti. Lanjut, di sini ada fungsi daftarnya ready. Jadi keseluruhan program coding Python ini itu menanyakan kesiapan apakah peserta itu siap mengikuti kuis teknik industri ini. Jika siap, dia akan melanjutkan ke sesi selanjutnya. Namun ketika tidak, maka dia akan kembali atau keluar dari program. Kemudian lanjut, yang kedua, di sini ada perintah untuk menginputkan suatu NIM. Jadi nanti program akan memberikan pertanyaan yang tertulis berbunyi masukkan NIM Anda. Jadi ketika peserta itu memasukkan NIM, maka otomatis program akan membaca bahwa peserta telah memasukkan NIM. Namun apabila dalam pertanyaan peserta itu menjawab selain dengan angka atau is digit ini, maka program akan mengembalikan else, artinya NIM harus berupa angka, silahkan coba lagi, hingga akhirnya peserta memasukkan NIM berupa angka. Lanjut, di sini ada print selamat datang di kuis teknik industri UIN Suka, dan juga memunculkan input berupa nama serta NIM berdasarkan perintah def input NIM. Terus ada if not tanya ready, apabila peserta itu tidak siap dalam perintah def tanya ready, maka program akan mengembalikan false, artinya program akan mengeluarkan secara paksa peserta dari berjalannya kuis atau exit from program. Nah, setelah peserta itu ternyata siap mengikuti kuis, maka program akan memunculkan kalimat halo, nama, variabel NIM, selamat datang di permainan kuis ini. Lanjut, di sini ada yang namanya list of dictionary dari suatu pertanyaan. Jadi dalam list of dictionary ini terdapat beberapa sintak ya, atau beberapa elemen. Yang pertama ada elemen tanya yang berisi pertanyaan, kemudian pilihan yang berisi opsi jawaban yang harus dipilih oleh peserta, dan yang ketiga itu ada jawab. Ini berisi jawaban benar sesuai dengan pertanyaan dan pilihan yang tersedia. Baik, kita lanjut. Di sini ada skor sama dengan 0. Artinya ketika peserta itu memulai kuis ini, skor akan dimulai dari 0. Terus ada for item in pertanyaan. Ini fungsinya sebagai looping atau perulangan. Jadi program ini akan memberikan pertanyaan dan juga pilihan itu satu persatu. Jadi tidak langsung ke 10 pertanyaan ataupun pilihan di dalam list of dictionary. Program akan munculkan satu persatu urut dimulai dari pertanyaan pertama hingga pertanyaan yang terakhir. Kemudian di sini ada while true, perulangan yang merujuk pada fungsi true, variabel jawaban user, di mana program itu akan menginputkan atau memunculkan sebuah kalimat yang mengharuskan peserta untuk mengisi jawaban. Ketika jawaban user ini berada pada pilihan atau sesuai yang ada dalam elemen pilihan
yakni A, B, C, atau D, maka otomatis program akan break atau berhenti secara paksa yang akan dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Namun, apabila peserta itu menginputkan selain yang ada dalam pilihan, artinya selain A, B, C, atau D, maka program akan munculkan kalimat mohon pilih jawaban yang tersedia A, B, C, atau D. Lanjut, di sini ada if jawaban user. Ketika jawaban user itu sesuai dengan elemen dalam jawab, artinya sesuai dengan jawaban yang benar dalam list of dictionary, maka program akan munculkan kalimat benar sekaligus skor yang tadi awalnya 0 akan bertambah 10 poin. Namun apabila peserta itu menginputkan suatu jawaban yang salah, maka program otomatis akan munculkan kalimat jawaban salah yang benar sekaligus memberikan jawaban yang benar itu yang mana. Oke, kita langsung masuk ke hasil akhir kuis, di mana total point atau variabel total point ini itu adalah length pertanyaan. Jadi keseluruhan pertanyaan itu dikali 10. Di sini program akan munculkan sebuah kalimat pendukung sesuai dengan skor yang didapatkan oleh peserta. Ketika peserta itu mendapatkan skor lebih dari 80, maka program akan munculkan kalimat mantap, kau menjadi orang yang berada di atas rata-rata. Kemudian ketika peserta itu mendapatkan skor lebih dari 60, namun kurang dari 80, maka program akan munculkan kalimat lumayan, tapi ditingkatkan lagi. Dan yang terakhir, ketika skor yang didapatkan peserta itu kurang dari 60, maka program memberikan kalimat jangan menyerah, coba lagi. Selanjutnya di sini ada with open, hasil quick knowledge. Nah, ini merupakan suatu fungsi yang dimana output dari codingan ini itu adalah file CSV. Dan di sini dilanjutkan dengan yang namanya hasil peserta kuis teknik industri tugas modul 4. Lanjut, di sini ada perintah atau try, coba, df itu sama dengan pd pandas read CSV, yaitu di sini perintah untuk membaca file CSV. Dengan program itu akan munculkan kalimat berikut daftar peserta kuis. Namun ketika file itu belum ditemukan atau file not found error, maka data frame ini atau df ini akan memunculkan data frame yang baru dengan kolom itu nama, name, score. Kemudian akan mengeprint leaderboard yang baru atau berbeda dari file sebelumnya, atau bahkan file yang belum ada itu tidak dimunculkan di sini. Jadi secara gampangnya untuk memahami ini, ketika program itu belum ada sebelumnya, maka otomatis akan menampilkan data frame yang baru atau leaderboard yang baru. Namun ketika program itu sudah ada sebelumnya, otomatis program akan melanjutkan dan menggabungkan dengan program sebelumnya. Nah, di sini fungsi untuk menggabungkan di sini ya, new data, pd data frame, yaitu disesuaikan dengan data frame yang sudah ada sebelumnya, nama, name, dan score. Df pd concat. Nah, pd concat ini fungsinya untuk menggabungkan data frame atau hasil peserta yang baru dengan yang sebelumnya. Lanjut, df to CSV, yaitu masukkan ke dalam file CSV leaderboard file, index file, yaitu tidak memasukkan indeks dalam CSV seperti itu. Nah, di sini ada print leaderboard quiz teknik industri, yaitu munculkan leaderboard quiz teknik industri. Nah, df sort ini fungsinya untuk mengurutkan dari skor tertinggi hingga terendah dalam data frame sort values yang sesuai dengan nilai yang paling rendah by score dari skor yang didapatkan, dengan batas itu hit 10 atau 10 skor tertinggi. Nah, di sini akan mengeprint df sorted to string sebagai string index file tanpa mencantumkan suatu indeks. Lanjut, di sini program akan munculkan kalimat. Nah, ini merupakan
pembahasan utama kita dalam modul 4 ini. Program akan ngeprint. Sekarang mari kita lihat visualisasi skor para pemain. Nah, ini dimulai dari import matplotlib.pyplot as plt. Artinya kita itu mengambil library lain dalam Python, yaitu matplotlib sebagai library yang terkenal dalam Python, dan pyplot di sini itu adalah bagian dari matplotlib yang digunakan untuk membuat suatu diagram seperti diagram batang, diagram garis, ataupun diagram lingkaran dan lain sebagainya. Nah, ASPLT ini untuk menyingkat pyplot ini sebagai kalimat PLT agar ketika kita membuat suatu program coding itu tidak terlalu panjang. Lanjut, di sini ada top nama, df nama, tulis. Artinya diagram itu berdasarkan variabel nama atau mengambil nama dalam data frame, tulis untuk dimasukkan ke dalam list diagram, dan juga mengambil skor dalam data frame untuk dimasukkan ke dalam list diagram. Lanjut, di sini ada PLT figure yang menampilkan suatu layar kosong berukuran 10 kali 6 inci. File size ini untuk mencantumkan ukuran atau menampilkan ukuran dari figur dalam pyplot ini. Kemudian di sini ada variabel bar, PLT bar, artinya kita itu membuat bar diagram dengan top nama dan juga top skor itu sebagai indeks sumbu X dan sumbu Y. Terus ada function color atau fungsi color, di mana warna yang ada dalam bar diagram ini yaitu red, yellow, green, dan juga blue. Add color ini sebagai garis tepi dalam suatu batang dalam bar diagram yang berwarna hitam, dan juga line weight ketebalan dari add color ini yaitu 1,5. Lanjut saja, di sini ada PLT title yaitu berfungsi untuk menampilkan judul leaderboard soal kuis teknik industri dengan ukuran font yaitu 16, font white atau ketebalan font itu bold, dan juga warnanya atau color itu hitam. Dan terus di sini ada PLTX label atau label untuk sumbu X, nama pemain ya. Font size-nya 14, font white atau jenis fontnya itu bold. Dan juga Y label di sini untuk mengatur sumbu Y, yakni score point, font size 14, font white, bold. Nah, dan yang terakhir, sini ada PLT tag layout yang berfungsi agar layout dalam diagram ini tidak saling tumpang tindih. Artinya konsisten. Ketika misal setiap huruf atau setiap kata satu hingga kata kedua ini diurutkan secara konsisten. Dan PLT show ini untuk memunculkan suatu Windows atau suatu layar baru di dalam Windows. Print, terima kasih telah bermain, skor Anda telah disimpan di leaderboard. Oke, mungkin selanjutnya kita akan coba melihat output dari codingan yang sudah kita buat ini. Oke, di sini kita langsung masuk saja ke programnya. Oke, masukkan nama Anda. Masukkan name. Are you ready? Yes. Ketika kita menjawab yes, program akan dilanjutkan. Namun apabila kita menjawab no, program akan otomatis keluar. Kita jawab pertanyaan saja di sini. Oke, nah seperti ini mungkin output dari program yang sudah kita buat, yaitu berupa leaderboard skor kuis teknik industri, di mana di sini merupakan suatu diagram batang dengan sumbu X yaitu nama pemain yang telah bermain dalam kuis teknik industri, dan juga sumbu Y yaitu skor yang didapatkan oleh pemain. Nah, mungkin itu saja untuk yang terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.